Selamat malam, kami adalah kelompok psikologi persepsi yang diampu oleh Bapak Eko Sugiarto. Anggota kelompok kami adalah Fred Ariel Petrov, Joanna Putri Asriandini, Azahra Onyx Rosyandi, dan saya sendiri sebagai moderator, Divari Gading Wicaksono. Hari ini, presentasi yang akan kami sampaikan adalah penerapan ilusi visual pada bidang periklanan. Sebelum itu, akan saya bahas dahulu mengenai latar belakang dan teori. Seni adalah sebuah aspek dalam kehidupan manusia yang sifatnya begitu luas, dalam definisi dan dalam jangkauannya. Menjadi bagian besar dari kebudayaan di seluruh dunia, seni dapat disebut sebagai salah satu hal yang paling penting dan berpengaruh dalam pembangunan peradaban manusia itu sendiri. Seni dapat berperan sebagai media ekspresi diri, penyampaian informasi, dan juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan promosi untuk sebuah produk tertentu. Iklan adalah bagian dari promosi yang memberikan pesan melalui media tertentu oleh sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk disebarluaskan ke khalayak yang luas. Selain memberikan informasi, iklan juga dibuat untuk membujuk konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Iklan yang baik memiliki konsep yang menyesuaikan unsurnya dengan target pemasaran, menggunakan berbagai ilmu tentang psikologi dan persepsi manusia tentang dunia di sekitarnya. Persepsi adalah proses psikologis yang terjadi ketika organ indera manusia mencoba memahami dan memproses semua jenis rangsangan eksternal. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi internal kita terhadap berbagai hal yang kita amati. Penerapan desain dan seni pada pengiklanan sebuah produk atau jasa akan membantu menarik konsumen untuk menggunakan pelayanan tersebut. Selanjutnya akan saya bahas teori-teori tersebut. Yang pertama adalah teori ilusi visual. Ilusi visual dibahas oleh banyak teks dan jurnal mengenai pengantar psikologi. Pada umumnya, sistem visual telah dipahami dan dibuktikan untuk beroperasi secara tidak sadar. Manusia dapat melihat secara baik-baik saja tanpa perlu kontrol sadar. Cahaya memasuki mata dan menuju konteks visual tanpa partisipasi sadar dari pihak kita sendiri. Ilusi optik mencerminkan kesalahan persepsi yang berasal dari sifat fungsional jaringan saraf yang memediasi persepsi visual manusia itu sendiri. Terdapat 3 poin yang layak mendapat penekanan yang lebih lanjut, yaitu pertama adalah semua ilusi visual adalah salah persepsi. Yang kedua adalah ilusi mencerminkan keanehan sifat jaringan saraf manusia yang terprogram dalam diri dan oleh karena itu tidak hanya bisa diimbangi dan tidak bisa dihindari. Yang ketiga, proses yang menghasilkan ilusi optik, jaringan saraf yang memproses perangsangan dari luar beroperasi secara tidak sadar. Yang kedua adalah teori desain. Desain adalah rencana atau spesifikasi untuk mengonstruksi suatu objek atau sistem, atau untuk melakukan implementasi suatu kegiatan atau proses atau hasil dari rencana atau spesifikasi tersebut dalam bentuk prototipe, produk, atau proses. Kata to design mengungkapkan proses pengembangan sebuah desain. Dalam beberapa kasus, konstruksi langsung suatu objek tanpa rencana sebelumnya yang eksplisit, seperti dalam kerajinan, beberapa teknik dan desain grafis juga dapat dianggap sebagai aktivitas desain. Yang ketiga adalah teori iklan. Periklanan memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menentukan citra dan cara hidup yang berdampak pada pemikiran kita, serta pada sikap terhadap diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Periklanan menunjukkan kepada kita bentuk-bentuk perilaku yang siap pakai dalam situasi tertentu. Ini menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Kami membeli apa yang orang katakan atau sarankan. Periklanan adalah komunikasi impersonal berisi informasi tentang produk, layanan, atau ide melalui berbagai media dan biasanya bersifat persuasif dan dibayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Selanjutnya adalah deskripsi karya. Terdapat 3 karya yang akan dibahas pada malam ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Kak Fred Ariel Petrov. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, Saudara Nivari Gading. Saya akan menjelaskan tentang poster iklan pertama, yaitu billboard McDonald's. Pada billboard iklan ini, hal yang pertama tertangkap adalah bahwa billboard tersebut merupakan iklan McDonald's. Karena logo McDonald's yang sangat konsisten dan menjadi ciri khas, jadi kita dapat mengenalinya bahwa logo ini merupakan logo McDonald's. Lalu pada billboard iklan ini terdapat 2 ilusi visual, yaitu ilusi kecerahan dan ilusi warna. Pada ilusi kecerahan, kontras objek yang lebih terang dengan background yang lebih gelap memberikan ilusi seolah-olah objek seperti sorotan cahaya dari lampu. Lalu pada ilusi warna, warna objek yang kuning memberikan ilusi seakan-akan objek merupakan dari cahaya lampu sorot yang berwarna kuning.
Walaupun sebenarnya objek tersebut bukan hasil dari lampu sorot, melainkan objek tersebut merupakan ilustrasi atau gambar yang terdapat pada papan reklame atau pada iklan billboard tersebut. Lalu pada billboard ini terdapat warna merah dan kuning. Warna merah dapat menaikkan nafsu makan, lalu pada warna kuning dihubungkan dengan kebahagiaan dan merupakan warna yang paling terlihat pada siang hari. Maka dari itu, logo McDonald's adalah logo yang sangat mudah dikenali. Saya berikan lagi kepada moderator, Saudara Nivari Gading, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Fred Ariel Petrov. Untuk karya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Joanna Putri Asriandini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, tes. Kedengar apa suaranya kedengaran? Oke. Untuk iklan kedua yaitu ada poster yang sebuah serial televisi dari BBC yaitu Dracula. Poster ini menggunakan kombinasi papan reklame dan unsur 3 dimensi dengan juga memainkan unsur cahaya sebagai ilusi visualnya, dan dari ilusi visual dari bayangan yang terbentuk akan membentuk suatu wajah sosok Dracula yang sedang membuka mulutnya. Papan reklame berwarna putih memiliki ilustrasi tetesan darah yang menetes dari pasak prop yang menancap. Apabila tidak menggunakan lampu yang tepat, papan reklame hanya akan menunjukkan warna putih polos dari pasak yang ditancapkan secara acak. Jadi jika lampu-lampunya itu tidak dipasang secara benar dengan posisi yang benar dan dengan intensitas cahaya yang benar, maka iklan tersebut pasti gagal dan hanya akan memancarkan bayangan-bayangan acak yang tidak akan membentuk bayangan wajah seperti yang sedang saat ini kita lihat. Jadi seperti itulah, karena ilusi visual yang muncul itu terbentuk dari cahaya dari lampu di sampingnya. Ilusi visual yang diterapkan pada papan reklame ini melambangkan hadirnya sosok Dracula yang bisa muncul di kegelapan malam. Dan sebagai tambahan juga ini untuk iklannya mereka juga menambahkan sebuah properti yaitu kapak atau pasak juga di bawahnya. Jadi seakan-akan apabila Dracula itu muncul, kalian bisa memecahkan kaca dan membasmi Dracula itu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Saya akan kembalikan kepada moderator yaitu Saudara Gading. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Joanna untuk penjelasan atas karya kedua. Untuk karya selanjutnya akan saya serahkan ke Kak Azhara Onyx Rosyandi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas arahannya. Kali ini saya akan membacakan poster iklan ketiga, yaitu sebuah poster dari FPA untuk memberi imbauan kepada bahayanya kebakaran hutan dan aksi manusia yang dapat memicunya. Poster iklan di samping merupakan salah satu poster dari Fire Protection Association Australia atau FPA Australia yang merupakan salah satu iklan tentang pencegahan bencana kebakaran. Tampak dalam gambar tersebut terdapat sebuah putung rokok yang terbakar. Namun, jika dilihat dari sudut api, pada putung rokok tersebut terdapat rumah, kendaraan, hewan, dan hutan yang terbakar. Dari iklan ini diharapkan audiens mampu tanggap akan waspada terjadinya kebakaran akibat putung rokok yang dibuang sembarangan sebagai bentuk keamanan bagi diri sendiri. Namun jika dilihat dari sudut api pada putung rokok tersebut, terdapat rumah, kendaraan, hewan, dan hutan yang terbakar. Dari iklan ini diharapkan audiens mampu tanggap akan waspada terjadinya kebakaran akibat putung rokok yang dibuang sembarangan sebagai bentuk keamanan bagi diri sendiri dan sebagai bentuk pelestarian bumi. Gambar tersebut menggunakan ambiguous illusion, di mana ilusi ini dibuat dengan tujuan menampakkan sebuah karya yang akan dilihat memiliki banyak gambar dalam satu karya yang sama. Dalam arti lain, memiliki banyak makna. Tampak dalam poster iklan tersebut memperlihatkan
putung rokok yang terkesan biasa. Namun jika dilihat dari dekat, gambar tersebut memiliki makna yang cukup mendalam. Dengan mengambil suatu permasalahan yang sering kita temui di media, yakni kebakaran hutan, yang seringkali terjadi akibat kecil yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Api pada putung rokok tersebut menampilkan sejumlah pepohonan di hutan yang sudah hangus terbakar. Kemudian ada rumah-rumah yang tinggal berbentuk kisi-kisi karena sudah habis terbakar juga. Dan ada pula mobil yang ikut terbakar. Bisa dilihat lebih lanjut lagi, di sana juga terdapat sejumlah hewan yang berlarian menyelamatkan diri dari kobaran api yang ganas. Fire Protection Association Australia atau FPA adalah badan nasional untuk keselamatan dari kebakaran yang memberikan informasi, layanan, dan pendidikan kepada industri proteksi kebakaran, juga kepada masyarakat. Dari iklan tersebut, bentuk visual yang menarik, serta pilihan warna yang cocok pada rokok dan background yang tidak ramai, sehingga audiens mampu fokus terhadap putung rokok, serta api yang kontras pada poster tersebut, sehingga membangkitkan stimulasi audiens untuk melihat bagian di dalam api dengan teliti yang akan menimbulkan perspektif dalam menilai dan memaknai poster iklan tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kak Azhara Onyx untuk penjelasan karya ketiga. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan mengenai ilusi visual, desain, dan iklan yang tadi dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki peran penting dalam pandangan dan kebutuhan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya tidak memerlukan teori dan wawasan keilmuan tertentu dalam memandang ilusi visual. Manusia memiliki sistem syaraf yang unik yang menghasilkan ilusi optik. Kemudian rangsangan tersebut diproses secara otomatis dari luar, sehingga beroperasi secara tidak sadar. Sehingga kerap kali manusia tertarik melihat segala sesuatu yang menurut mereka unik dan jarang ditemui. Oleh karena itu, ilusi visual ini diterapkan dalam sebuah desain iklan yang tak lain bertujuan untuk menarik perhatian dan sebagai sarana media persuasif dengan gaya unik yang diterapkan pada sebuah produk yang diharapkan nantinya akan mampu diingat oleh manusia untuk tetap tertarik pada produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.